Injil Matius pasal 22 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya ulangi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sendiri mengatakan dengan mulutmu sendiri dan dengan hatimu yang begitu dalam untuk mengajar kami bahwa tidak setiap orang yang dipanggil dipilih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ini adalah satu anugerah yang begitu luar biasa. Bukan ketidakadilan Tuhan yang Kau nyatakan, tetapi inilah keadilan Tuhan yang membuat kami takut dan gentar di hadapan Tuhan. Sehingga setiap hari kami akan terus-menerus memohon pada Tuhan supaya anugerah Tuhan ini tidak terlepas dalam hidup kami. Dan kami semakin hari semakin gentar di hadapan Tuhan dan melihat orang-orang di sekeliling kami yang belum menerima akan Engkau, yang belum Kau pilih dan belum mengerti betul-betul akan panggilan ini Tuhan, panggilan yang menyelamatkan ini. Maka kami percaya Tuhan bahwa Engkau lah yang memberikan kepada kami satu mulut, satu hati, satu tindakan yang bisa memberitakan akan firman Tuhan, Injil-Mu kepada dunia ini Tuhan. Kami tahu dunia ini membutuhkan bukan hanya makanan minuman, yaitu keamanan, kenyamanan, tetapi juga membutuhkan akan yaitu Roh Tuhan yang selalu membimbing kami dan yang akan membawa kami di dalam kemenangan yang melawan akan maut dan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus membimbing kami di dalam segala keterbatasan kelemahan kami berpikir, hati kami yang sulit sekali kadang-kadang menerima akan yaitu panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan ini. Tuhan, didiklah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, saudara, kita akan masuk, nanti saya akan sekitar 10 menit ya membahas tentang Matius pasal 22 ini agak cepat gitu ya. Tetapi saudara nanti tolong dipelajari, kita akan masuk setengah jam itu kita masuk di dalam yaitu diskusi tentang mungkin yang paling baik adalah mengapa anak cacat dan bayi itu diselamatkan Tuhan. Itu nanti jadi diskusi kita ini. Saya akan tolong. Saya sebenarnya membuat satu diagram lagi, tetapi rumitnya luar biasa sekali. Saya pikir-pikir itu dari awal ketetapan Allah sampai kepada cabang-cabangnya, dan kemudian sampai membahas tentang keselamatan bayi dan orang-orang cacat atau anak-anak yang cacat. Jadi saudara kalau lihat ada orang-orang yang mungkin ada saudara kita atau mungkin sahabat kita yang punya anak idiot, saudara tahu kan? Ya gitu kan. Nah, itu dari kecil, ada yang dari kecil, ada yang dari besar karena tabrakan bisa idiot seperti itu. Kemarin kita punya seorang teman yang majelis itu, adiknya itu umur 16 tahun tabrakan dan kemudian jadi idiot. Jadi umur 16 tahun. Nah, selama itu dia nggak bisa apa-apa. Terus saya tanya, apakah iman dia waktu umur 16 itu apa? Dia orang Kristen. Saya katakan pasti diselamatkan. Lupa kan dia idiot, ya idiot dan tidak itu tidak jadi masalah. Yang penting akhir hidupnya dia apa? Dia betul-betul mengerti Tuhan Yesus, dia percaya, dia sudah dibaptis dan sudah pernah menyatakan imannya. Ya kita lihat apa yang kita nampak aja, kita katakan dia sudah dimenangkan oleh Tuhan sendiri. Nah, setelah dia idiot sampai umur hampir 40 tahun, lebih dari 20 tahun sudah kokonya itu merawat dan lain-lainnya, sampai akhirnya dia kena paru-paru karena tidak sering tidur dan dia nggak suka istirahat, jadi paru-parunya itu basah dan meninggal karena paru-paru yang flek itu, dan kasihan sekali sebenarnya. Jadi dari mukanya itu kelihatan sekali. Tetapi waktu saya lihat dia dimandiin semua gitu ya, saya mikir-mikir satu hal. Nah, saudara, kalau kita pikir orang yang seperti ini kadang-kadang orang tuanya, keluarganya nggak mau ambil gitu ya. Tetapi Tuhan ambil dia sebagai anaknya. Nah, saudara, kadang-kadang waktu saya lihat orang-orang disepelekan, dibuang seperti itu hanya Tuhan yang mau terima mereka. Anak yatim, anak yang di Afrika dan lain-lain. Kemarin saya lihat ada satu organisasi namanya 700 di Amerika ya. Itu menolong anak-anak yatim yang ada di perang di Afrika dan perang di Irak, di mana-mana itu dia khusus menangani anak-anak itu diambil. Termasuk yang ada satu lagi yang di Aceh. Cuman dia menawarkan pada pemerintah nggak mau, ya sudah dia nggak mau. Nah, ada beberapa anak aja yang diizinkan di bawah karena orang tua semua nggak ada, dan mereka nggak ada yang terima, dan itu badan internasional yang menangani anak-anak itu.
Nah, setelah itu adalah biasanya anak-anak Tuhan yang sangat terbeban sekali. Siapakah orang tua mereka? Sebenarnya di dalam Alkitab, orang tua mereka adalah gereja. Jadi gereja itu sebenarnya berat sekali, saudara. Jadi kalau semuanya ada masalah dalam keluarga kita, anak kita kemudian tinggal sendirian, kita semua orang dewasanya mati, anak itu dibawa kemana? Coba saya tanya. Siapa yang nanggung? Gereja. Jadi kalau ada satu anak yang masih kecil, orang tuanya nggak ada, kecelakaan dan lain-lain, saudara, orang-orang yang ada di dalam gereja, baik itu orang-orang pelayan Tuhan semua, itu harus bertanggung jawab untuk apa? Mendidik dia, menjamin hidupnya. Itu yang terjadi di dalam beberapa kejadian yang ada di gereja ini, panggilan gereja. Itu panggilan yang sangat luar biasa sebenarnya. Nah, kalau kita nggak pernah melakukan ini, sebenarnya kita belum mengerti banyak tentang panggilan gereja. Nah, kita akan masuk di dalam panggilan ilahi. Saudara, mengapa saya katakan divine calling? Karena divine calling itu beda dengan saving calling. Divine calling itu bisa internal dan eksternal, dan umum dan khusus gitu ya. Yang menyelamatkan dan yang tidak, itu semua panggilan ilahi. Tidak ada yang tidak panggilan ilahi. Jadi Allah memanggil di dalam panggilan yang ilahi. Panggilan secara umum dan secara khusus, istilah kita di dalam bahasa sehari-hari ya. Nah, sekarang kita akan melihat pada satu hal yang lebih penting, yaitu siapakah pelaku dan yang memperakasai akan panggilan ini, yaitu yang memotivasi, yang menggerakkan Allah Tritunggal. Tidak ada tokoh yang lain. Nah, saudara, perhatikan baik-baik di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, perjamuan kawin nanti, kita akan dibuat sangat terkejut sekali. Kenapa? Saudara, di hadapan Tuhan itu prinsip keselamatan dan cara Tuhan menyelamatkan tidak pernah berubah dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu saudara harus percaya betul-betul. Kalau tidak, saudara akan diombang-ambingkan. Cara kerja Tuhan itu sebenarnya tidak pernah berubah. Jadi kalau dia menyelamatkan seseorang, itu dia menyelamatkan tidak pernah caranya itu berbeda-beda, nggak pernah. Prinsipnya tuh berbeda-beda, nggak pernah. Dia selalu pakai satu, cuma semua itu bermuara pada Yesus Kristus. Yang tidak bermuara pada Kristus sebagai penggenap keselamatan, tidak ada keselamatan. Itu namanya finalitas Kristus, keunikan dan keunggulan Kristus. Maka kalau kita menolak Kristus atau tidak mengagungkan Kristus sebagai jalan keselamatan yang utama, saudara, artinya saudara terbuka terhadap yang lain, itu kita langsung secara tidak berpikir banyak dan secara tidak sengaja istilahnya, saudara sedang melawan Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan keselamatan ada di tempat yang lain, bukan di dalam Alkitab, khususnya dalam Kristus, saudara-saudara sedang melawan Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh di dalam kitab Roma, kebenaran yang dinyatakan pada kita, itu kita tolak, kita tindas, kita tekan, dan akhirnya kita lawan. Itu Paulus membuka rahasianya. Jadi orang-orang yang tahu, orang-orang Yahudi yang tahu tentang Mesias, yang tahu semua, saudara, waktu Mesias itu datang dengan seluruh atribut dan nubuatan yang begitu jelas, semua ada di dalam firman Tuhan. Dan bahkan Yesus sendiri menceritakan dan dia mengatakan tentang penggenapan itu. Maka begitu dia mengatakan genaplah nafsi ini, seluruh orang ingin bunuh dia. Kenapa? Karena Tuhan pun berpikir, kamu dari Nazaret kok bisa ngomong seperti itu? Kamu bukan orang pendidikan kok bisa ngomong seperti itu? Kamu bukan orang hebat, bukan ini kok bisa ngomong seperti itu? Itu mereka langsung tidak menerima konsep ini. Nah, saudara, ini kasihan sekali. Jadi panggilan Kristus waktu menggenapi akan perjanjian lama di dalam dirinya, baik itu hukum Taurat, baik itu sunat, baik itu tabernakel, baik itu adalah kehidupan seluruh penebusan di dalam perjanjian lama, semua digenapi oleh Kristus waktu Yesus datang dan memanggil umatnya untuk datang pada dia. Umatnya tolak dia. Itu akan terjadi pada akhir zaman. Dan saudara, maka kalimat ini keluar untuk mengingatkan kita pada akhir zaman nanti. Saudara jangan terkejut. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini doktrin bukan doktrin biasa, saudara. Ini sulitnya luar biasa. Karena kalau engkau semakin berpikir dengan kekuatan kita, mengapa Tuhan bisa memberikan anugerah seperti ini? Saudara, semakin dipikir, maka John Calvin mengatakan, semakin dia mengalami kegentaran luar biasa sekali. Dia takut luar biasa. Kenapa? Dalam pikiran dia nggak bisa mengerti, saudara. Mengapa ada orang baik kok nggak bisa masuk surga? Mengapa ada orang jahat bisa masuk surga?
baik sekali, wah dia bertapa, dia tidak menyakiti orang, dia berdiam diri, terus seperti itu, sembahyang. Bahkan sembahyangnya itu, waduh luar biasa, saudara. Sampai menyiksa diri, sampai kayak orang itu gembel-gembel, yang disebut sebagai orang suci mereka. Kenapa ada orang seperti itu? Tuhan lihat, tidak terima. Tapi ada penjahat yang luar biasa bertobat, Tuhan terima. Setelah itu pikiran ini semua adalah pikiran waktu orang-orang di dalam agama yang luar biasa dalam agama melihat bahwa Yesus bersama-sama dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, pelacur, dan orang-orang yang terlantar semua di sana, yang terpinggirkan oleh masyarakat, dia bersama mereka. Saudara perhatikan baik-baik. Langsung Yesus ditentang oleh orang-orang yang beragama, orang Farisi dan lain-lain. Coba saudara bayangkan, suatu hari nanti kalau saudara bersama dengan saya, suatu hari tiba-tiba saya itu bersama dengan anak pemulung di pinggir jalan, berbicara dengan mereka di pinggir jalan. Suatu hari terus ada jemaat yang lewat, Pak Agung kok bukan anak pemulung? Memang ngapain? Apa kerjaannya? Harusnya kan ada di gereja. Nah saudara, begitu kita berpikir seperti itu persis seperti orang Israel, saudara. Ngerti maksud saya? Saudara, waktu saya mengabarkan Injil pada orang-orang yang sangat di bawah, kepada penjahat, kepada pemulung, pemabuk gitu, banyak orang katakan apa? Janganlah, percuma, kenapa? Yang masih intelektual masih banyak, gak usah melayani yang seperti itu. Kalau Tuhan Yesus punya prinsip seperti kita, saudara tidak ada keselamatan. Betul kan? Saudara kalau hanya mengajar anak-anak sekolah minggu di gereja, saudara tidak punya hati mengajar anak-anak yang di luar gereja, mendengarkan panggilan Tuhan. Saudara, kita tuh sama sebenarnya dengan orang Farisi. Saya mengajar di sini, orang-orang di sini kan bukan pengemis, bukan pemabuk, bukan pencuri, bukan pezina, gitu ya. Saya mengajar di sini. Kalau saya cuma berhenti mengajar di sini dan saya tidak pernah keluar mengajar, memanggil orang-orang yang berdosa yang lain, saudara, saya itu punya kedudukan fungsi. Itu sebenarnya adalah saya lupa panggilan saya yang utama sebagai anak Tuhan. Untuk apa? Menerangi dunia yang gelap. Saya menerangi dunia yang terang. Di mana? Di gereja. Padahal orang banyak mengatakan yang paling gelap itu Pak bukan di tempat-tempat yang lain, di gereja. Saudara, kalau ngerti maksudnya perkataan ini, saudara pasti pengalaman di gereja. Artinya apa? Orang yang paling gelap hatinya, yang sulit diubah, Tuhan Yesus mengatakan adalah antikris itu, antikristus. Bukan keluar dari tempat itu sarang penyamun, bukan. Bukan dari tempat di mana diskotik itu di sana. Bukan tempat di mana pencuri berlaku di sana, pemabuk, tidak. Di mana? Antikris berdiri bertata di mana? Di mimbar. Nah, saudara, kalau kita mengerti hati Tuhan seperti itu, kalau Tuhan memanggil itu terus kemudian kita dapatkan panggilan. Saya tanya, waktu kau mendapatkan panggilan, posisimu di mana? Waktu aku berdosa. Waktu orang lain memanggil orang yang berdosa, kamu mengatakan, jangan, kenapa? Itu pencuri, pemabuk, pelacur, ngapain di sana? Nah, saudara, artinya apa? Saya sekarang diselamatkan, waktu orang lain diselamatkan, tidak mau. Kenapa tidak mau? Itu Lukas 16:16. Jadi jalan surga itu digagahi oleh siapa? Orang-orang Israel. Tidak bisa. Saudara, Yunus itu melakukan itu. Jadi banyak orang-orang yang melakukan seperti ini di dalam gereja. Jadi apa sekarang fungsi saya sebagai panggilan yang saya alami? Setiap panggilan, saudara perhatikan baik-baik ya, di dalam Alkitab itu setiap panggilan yang waktu engkau terima panggilan, langsung otomatis engkau dipakai oleh Tuhan untuk memanggil orang lain. Itu namanya the mission of calling. Ini belum saya bahas di persekutuan 2 misi. Setelah waktu saya mendengarkan firman Tuhan dan kemudian saya menerima firman Tuhan, saya dipanggil masuk dalam anugerah Tuhan, maka saudara tidak ada tempat saudara tidak mau mengabarkan Injil. Kenapa? You sudah berhutang. Itu yang Paulus katakan, aku berhutang. Maka dia akan bayar dengan apa? Dengan hidupnya dia. Nah, saudara, waktu kita belajar firman Tuhan, semakin belajar, kita semakin sebenarnya pelayanan itu
begitu luar biasa banyaknya. Tapi seringkali kita dibatasi dengan apa? Banyak hal. Satu organisasi, satu kadang-kadang relasi. Sebenarnya organisasi, relasi dan tempat yang betul-betul yang harusnya dipakai untuk memuliakan Tuhan itu jadi menyetop kita semua. Waktu saya belum punya anak, wajib ke gereja. Waktu punya anak, ke gereja pun jarang. Kenapa? Karena ada anak. Walaupun ke gereja itu bukan hanya pelayanan Tuhan di sana. Nah, saudara, waktu seseorang sudah punya anak, dia dipanggil. Waktu dia punya anak, dia dipanggil untuk apa? Membawa anaknya supaya dia mengerti Tuhan. Betul kan? Bagaimana membawa anaknya mengerti Tuhan? Ya, anaknya harus ke gereja, harus ke persekutuan, harus ke tempat-tempat di mana itu firman Tuhan diberitakan. Begitu kan? Nah, saudara, waktu seseorang itu dapat panggilan, mau tidak mau panggilan itu akan membawa dia. Untuk apa? Sepertinya mendesak dia. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Ada sesuatu yang aku mau tidak mau, aku nggak bisa stop itu. Kalau aku stop, nggak bisa. Nabi-nabi tahu ini semua. Kalau aku berhenti, kalau Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu, kalau semua orang itu engkau larang, batu ini pun akan memuji Tuhan. Betul. Murid-muridnya kan mau melarang semua kan. Yesus mengatakan, kamu larang mereka, batu itu bisa memuji Tuhan. Nah, saudara, berarti di sini ada satu panggilan yang luar biasa sekali. Nah, kita akan dibagi menjadi dua, panggilan umum dan panggilan khusus. Nah, saudara, di dalam panggilan umum itu yang memulai semua itu adalah Tuhan. Dan waktu panggilan umum itu tidak diterima, itu ada satu panggilan yang berhubungan dengan grace, anugerah. Jadi waktu seseorang dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan juga memberikan penyertaan anugerahnya. Ada dua macam anugerah. Yang pertama, kalau anugerah umum, dia akan mengerti Tuhan secara umum. Tapi waktu dia disertai dengan anugerah yang tidak dapat ditolak, yang menyelamatkan dia, maka saudara, panggilan waktu dia terima secara umum itu, waktu dengan disertai dengan anugerah yang tidak dapat ditolak, langsung panggilan umum itu menjadi panggilan khusus yang menyelamatkan. Bisa ngerti ini ya? Jadi kalau saya dipanggil oleh Tuhan secara umum, artinya berita firman Tuhan diberitakan, saya duduk di gereja. Oh benar ya Tuhan. Nah saudara, waktu saya mengerti dengan pikiran saya menjadi orang Kristen, tapi belum menjadi orang yang dikenal Tuhan. Jadi saya identitas saya Kristen, tapi saya belum dikenal Tuhan. Tapi waktu saya diberikan satu kekuatan anugerah Tuhan, mau tidak mau, tiba-tiba saya merasakan bahwa ada satu kekuatan. Waktu saya mendengarkan panggilan secara umum, semua orang dengar Injil diberitakan, tiba-tiba yuk dapat panggilan itu merasakan sangat khusus sekali. Sangat khusus apa? Tiba-tiba ada pertobatan di sana, ada proses kelahiran baru, dan kemudian engkau merasakan damai sukacita yang luar biasa. Dan itu ada proses. Waktu engkau terima semua itu, engkau baru tahu ini anugerah Tuhan. Dan waktu diteliti baik-baik, kenapa saya bisa terima? Saya bisa terima, nggak bisa tolak. Itu anugerah. Saudara ngerti maksudnya? Jadi anugerah itu waktu diberikan itu nggak bisa tolak, engkau langsung menerima itu. Tidak bisa engkau tekan keluar, nggak bisa. Dan waktu engkau terima, engkau bersyukur. Kenapa? Kalau saya yang terima, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena saya tidak punya kelayakan menerima. Itu anugerah. Jadi kalimat-kalimat saya yang bicara tadi, saudara, itu adalah kalimat-kalimat semua dari firman Tuhan. Bukan engkau yang memilih aku, tapi aku memilih engkau. Bukan kamu yang mau memilih aku, bukan, tapi karena Bapa yang mengaruniakan padamu supaya engkau memilih aku selamatkan engkau. Dari mana semua? Dari Allah semua. Sampai akhirnya saudara, orang yang paling hebat di dalam pemerintahan, dia katakan demikian, kamu kalau ngomong dengan saya, lepaskan saya, kamu bisa lepaskan. Siapa yang ngomong? Waktu Yesus mau disalib, Pilatus. Ngomong aja kamu katakan, saya tolong, coba tolong saya, tak tolong. Yesus mengatakan apa? Jika kamu tidak diberi kuasa oleh Bapa-Ku yang di atas, engkau mau membunuh aku pun tidak bisa. Tapi karena aku sudah diserahkan Bapa untuk mati bagi semua bangsa, maka aku harus mati. Jadi siapa yang bisa menangkap Tuhan Yesus, siapa yang bisa pukul dia, setelah itu semua siapa yang kasih? Bapaknya. Dari Yesus sampai mati, siapa yang menghendaki Yesus mati? Jawabannya apa?
Ayo, katanya. Yesaya 53. Jadi Allah itu sendiri yang bunuh, binasakan, dalam tanda petik, tubuh Kristus manusia. Untuk apa? Supaya engkau beroleh selamat. Kalau tidak, engkau bisa selamat. Jadi kebinasaan atau maut itu ditelan oleh siapa? Kristus. Nah, saudara, kalau kita sudah terima panggilan dan kita mengerti baik-baik, dan kemudian anugerah yang betul-betul luar biasa dari Tuhan yang tidak bisa ditolak itu, maka panggilan secara umum itu begitu dapatkan bersama dengan anugerah ini menjadi panggilan yang menyelamatkan. Urutannya tahu ya? Nah, sekarang saya tanya, waktu saya mendapatkan panggilan yang menyelamatkan, terus saya sebelum bisa menerima panggilan yang kedua, panggilan yang pertama kan semua dikasihkan, Kristen bukan Kristen, dibukakan. Waktu saya menerima anugerah yang tidak bisa saya tolak, dan kemudian saya mengamini hidup saya diubahkan oleh Tuhan, maka sebelum saya bisa menerima panggilan yang menyelamatkan, saya harus lahir baru. Nah, ini saudara, prosesnya ini adalah tidak boleh dibalik-balik. Secara prinsipnya nggak bisa dibalik-balik. Jadi sebelum orang itu bisa mengamini panggilan yang menyelamatkan, dia harus lahir baru dulu. Bisa ngerti ini? Kalau dia tidak lahir baru, dia tidak bisa mendapatkan panggilan yang khusus. Kalau dia dapat panggilan khusus, dia harus lahir baru. Kenapa? Karena panggilan yang khusus harus ada respon dari pribadi yang diberi anugerah khusus. Nah, sekarang kita balik. Setelah suatu hari ada orang yang dipilih seolah-olah bersama-sama dengan kita, bisa sekolah teologi, bisa menjadi pendeta, bisa melayani Tuhan. Suatu hari, setelah semua orang terkejut. Kenapa terkejut? Ini tahu-taunya, tidak tahunya itu orang ini adalah orang yang tidak dipilih Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Dan itu terjadi dengan sangat luar biasa besarnya. Kapankah itu terjadi? Pada saat bangsa Israel sudah dipilih oleh Tuhan dengan seluruh luar biasa, dengan cara Tuhan yang luar biasa, mulai dari Abraham bibitnya itu sampai kemudian terus dipilih oleh Tuhan, sampai satu bangsa dipilih oleh Tuhan. Betul? Bangsa Israel dipilih Tuhan? Siapanya? Dipilih. Secara apa dipilih? Secara keturunan. Maka keturunan itu tidak boleh campur-campur. Nggak boleh kawin campur dengan yang lain, dengan bangsa lain, dengan agama lain, dengan siapapun tidak boleh. Jadi ini adalah tetap bangsa Israel itu tetap utuh bangsa Israel. Nggak tambah, nggak kurang. Nah, setelah itu menurut mereka itu seperti itu. Jadi mereka pertahankan, yaitu keyahudian mereka. Waktu kita pilih baik-baik, waktu bangsa Israel dipilih oleh Tuhan menjadi satu bangsa yang betul-betul menyatakan akan hati Tuhan kepada bangsa ini, maka ada satu kegagalan bangsa ini. Kegagalannya apa? Bahwa panggilan Allah yang dia terima, saudara, itu tidak dilanjutkan. Maka saya katakan, orang yang tidak melanjutkan panggilan Tuhan, waktu dia dipanggil secara khusus dan dia tidak memanggil, dipakai oleh Tuhan sebagai memanggil yang lain, saudara, itu artinya kegagalan kita. Maka jika kita tidak melaksanakan apa yang harus dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara, di dalam ayat ini dikatakan pada ayat yang ke-13. Perhatikan baik-baik, ayat 13. Dikatakan di sini, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Di mana saat ini? Di surga atau di neraka? Di neraka. Apa yang tidak dilakukan oleh mereka? Hamba yang setia dan hamba yang jahat. Orang yang dipanggil tetapi tidak dipilih. Orang yang dipanggil dipilih, itu adalah hamba yang tidak masuk sana. Orang yang dipanggil tetapi tidak dipilih. Kenapa tidak dipilih? Itu alasannya, saudara, dari ayat 1 sampai 13. Saudara akan selidiki. Di sana ada sesuatu yang luar biasa. Banyak orang mengatakan, orang dari sudut pandang bahwa akulah yang melakukan panggilan itu. Banyak yang jatuh. Padahal waktu kita baca semua ini, kita baca dengan teliti, saudara, luar biasa sekali. Di sana ada satu kalimat-kalimat ini luar biasa, itu anugerah Tuhan. Nah, sekarang kita selidik ya. Coba kita perhatikan baik-baik, kita selidik. Ayat yang pertama, ya. Coba lihat Alkitab masing-masing secara cepat. Perhatikan ya. Saya di sini ada referensinya. Saya yang ini nggak tahu kenapa ini nggak bisa keluar ya. Referensinya coba kita lihat.
Ayat 1 ya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Saudara perhatikan ya. Jadi raja itu mengadakan perjamuan kawin bukan untuk orang yang diundang, bukan untuk orang yang datang, bukan untuk orang-orang yang diundang yang kedua itu yang sampai ke persimpangan itu, bukan. Raja itu mengadakan perjamuan untuk siapa? Jadi saudara, saya tanya sekali, fokus yang paling penting adalah anaknya. Jadi raja itu mengundang supaya semua merayakan perayaan untuk anaknya, bukan kepada orang-orang yang datang. Jadi saudara kalau ikut undangan pernikahan, saudara jangan melihat bahwa engkau yang paling cantik terus pakai baju orang supaya lihat engkau, itu keliru. Jadi kalau ke pernikahan nggak perlu pakai baju yang cantik-cantik. Kenapa? Karena kamu yang bukan kawin. Ya, ingat baik-baik ya. Jangan lebih cantik dari yang kawin. Baru pakai gini terus pakai juga yang lebar gitu kan. Orang akan melihat yang kawin kamu atau dia gitu kan. Nah, kalau kita sudah mengerti ini bahwa ada satu tujuannya adalah anaknya itulah yang menjadi pusat daripada perjamuan, bukan yang lain. Jadi kamu datang untuk merayakan apa? Perjamuan anak, perjamuan kawin anak. Saudara, ini prinsip yang nggak boleh diubah-ubah. Jadi semua orang yang datang itu harus fokusnya kemana? Bukan dirinya sendiri, bukan untuk makan-makannya, bukan untuk amponya, bukan, Ustaz. Untuk apa? Merayakan perjamuan kawin anaknya. Ya, kita lanjutkan. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Saudara perhatikan ya, memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Proses pertama. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara, kapan saudara tidak mau dipanggil oleh Tuhan dan tidak mau mengabarkan berita firman Tuhan dan menjadikan firman itu menjadi terang bagi bangsa lain, bagi orang-orang lain, saudara, pertama kali apa? Engkau tidak mau. Itu jelas sekali. Di dalam bahasa aslinya tidak mau itu adalah engkau tidak mau melakukan bertindak, nggak mau, enggan, nggak mau. Jadi sudah jelas saya menjadi anak Tuhan, saya harus menyatakan kasih saya, pengampunan saya, harus mempunyai keteladanan, harus mempunyai yaitu hidup yang betul-betul kesetiaan, kesabaran. Saudara, itu dilatih di sana. Nah, kalau itu tidak ada, itu yang kedua. Kita masuk ya. Tidak mau datang, tetapi sudah diundang, sudah sah diundang, sudah ada surat undangannya, sudah ada hubungan relasinya, mungkin kita saudaranya, mungkin kita adalah orang-orang kerabat dekatnya yang sudah dikenal oleh raja ini. Silakan datang. Nah, orang-orang yang diundang itu biasanya orang-orang yang dipanggil itu orang-orang sudah dikenalnya datang-datang gitu ya. Ini panggilan yang pertama. Tidak mau datang. Yang kedua, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, sudah dekat waktunya. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Proses yang kedua. Apa prosesnya? Saudara, sudah ngomong-ngomong seperti ini akhirnya istilahnya neglected, not concerned, no pay attention. Jadi tidak mau memperhatikan, nggak mau ngurus apa kamu. Yang pertama nggak mau. Sekarang apa? Saudara, mulai ada satu kekuatan apa? Untuk rejected, menolak. Padahal saya berhak untuk datang, punya tiket, punya undangan, tapi saya tidak mau. Dan akhirnya waktu diumumkan kedua sudah cepat datang, tidak mengindahkannya. Take it for granted, biarin aja, kan? Saudara, apakah selesai di situ? Tidak. Kita lanjutkan. Perhatikan ya. Ayat yang ke-5, tetapi orang-orang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Jadi mereka akhirnya menyibukkan diri dengan panggilan mereka sendiri. Mereka ke ladang, mereka mengurus itu, urus pekerjaannya masing-masing gitu ya. Dan yang lain, nah saudara, dan yang lain apa? Menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ini perumpamaan nabi-nabi Tuhan dan orang-orang yang diurapi Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Jika keluarga, jika gereja, jika pelayanan menolak orang-orang yang diurapi oleh Tuhan untuk berbicara satu persatu dan kemudian membunuh orang-orang seperti ini, saudara, itu artinya saudara sudah dekat dengan murka Tuhan.
Jadi di dalam bahasa Perjanjian Lama itu kaki Dian di dalam jemaat Tuhan itu diangkat loh. Kenapa? Karena setiap hamba-hambanya dibunuh semua. Maka Tuhan ambil kaki Diannya. Waktu ambil kaki Diannya masih mending Tuhan tunggu sampai bertobat. Begitu tidak mau bertobat, tidak mau membaca firman Tuhan seperti Esra, Nehemia dan nabi-nabi yang zaman dulu itu, mereka berlutut, seluruh bangsa berlutut menangis di depan Tuhan. Maka Tuhan tergerak hatinya. Tapi jika tidak ada dan tetap aja seperti itu dan bunuh hamba-hambanya semua, maka ayat 7, maka murkalah raja, lalu menyuruh pasukannya ke sana. Nah, tadi suruhannya mengundang. Sekarang datang undangan kan, ayo datang. Sekarang bukan lagi orang-orang mengundang, tapi apa? Pasukan. Artinya kalau pasukan itu apa? Tinggal mengadili, menghakimi dan menghukum kamu. Datang langsung pasukannya ke sana dan membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu mereka berkata pada hamba-hambanya, perjamuan kami telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Dan yang ketiga, tidak mau, tidak mengindahkan, dan yang terakhir adalah memang engkau tidak layak untuk dipilih Tuhan. Saudara, nanti kalau kita lihat bahwa apakah saya dipanggil oleh Tuhan atau betul-betul saya dipanggil atau tidak, saudara perhatikan kalimat itu. 3 proses itu: tidak mau, tidak mengindahkan, dan terakhir apa? Saudara betul-betul tidak layak. Jadi kalau 3 itu ada di dalam hidup kita, di dalam panggilan kita, waktu kita lihat, iya ya, saya seperti ini ya. Ketiga-tiganya ada, saudara cepat-cepat apa? Kembali pada Tuhan. Kalau tidak, saudara dibuang. Ini jelas sekali kalimatnya. Kita lanjutkan. 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai. Jadi sekarang gak usah undangan. Nah, saudara, undangan yang paling indah adalah yang tidak bawa undangan. Betul? Undangan yang paling indah adalah engkau gak bawa undangan. Jadi waktu diundang pakai surat, pakai ini, semua itu disediakan dengan luar biasa. Itu artinya sebenarnya secara lambang, itu hukum Taurat, tradisi, sunat itu semua. Waktu Tuhan berikan pada bangsa Israel sebagai satu lambang kemekahan Tuhan bertahta dalam hidup mereka. Tapi mereka pakai itu untuk apa? Tidak mau tahu Tuhan, melawan Tuhan, tidak mengindahkan. Dan akhirnya mereka betul-betul tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena mereka membinasakan hamba-hambanya. Nah, saudara, kemudian Tuhan mengundang semua orang. Sekarang tadi Pak undang, sekarang nggak perlu. Kenapa? Tanpa undangan silakan datang. Semua datang. Enak kan? Enak sekali. Tanpa surat, tanpa hukum Taurat, engkau silakan datang. Kenapa? Ini panggilan semua silakan datang pada pesta. Nah, saudara, waktu di dalam pesta itu ada satu saringan lagi. Maka Tuhan itu menyaring. Bukan hanya bangsa Israel disaring, orang-orang percaya setelah orang Israel, yaitu yang Israel seperti kita, yang sejati, yang tidak disunat melalui sunat lahiriah, yang disunat melalui hati kita. Saudara, ada prosesnya. Ada satu persyaratan. Saudara, kalau perhatikan baik-baik, itu bukan persyaratan pada diri kita. Perhatikan ya, ayat yang ke-10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kami itu dengan tamu. Nah, saudara, 11. Saat atau ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Perhatikan ya, tidak berpakaian pesta. Ia berkata padanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Berarti orang itu menyelusup. Bisa ngerti maksudnya? Jadi orang itu menyelusup, berdiam-diam dan tidak ikut aturan-aturan yang ada, tidak ikut aturan yang ditetapkan. Lalu raja itu berkata pada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap dan bunuh mereka. Jadi ada berapa orang yang dibinasakan?
Ada berapa macam orang? Yang pertama, tidak mau, tidak mengindahkan, dan akhirnya melawan Tuhan, membunuh hamba-Nya, tidak layak dibinasakan. Yang kedua, mereka yang sudah datang ke pesta, yang sudah diundang tanpa undangan, undangan yang paling mahal, yaitu tanpa diundang. Waktu mereka datang semua, dan waktu raja datang, saudara perhatikan baik-baik, begitu satu yang tidak berbaju pesta. Nah, tahu pakai baju apa kita tidak tahu kan? Pokoknya baju pesta biasanya itu pakai jubah yang begini-begini. Mungkin dia pakai baju tidur, kita tidak tahu. Tapi betul-betul orang semua tahu dia tidak pakai baju pesta. Nah, saudara, waktu raja itu datang, waktu dia melihat ada orang tidak pakai baju pesta yang sudah di dalam perjamuan, perhatikan, yang sudah di dalam perjamuan, yang tidak pakai baju pesta, itu adalah menghina raja. Saudara, biasanya orang kalau mau pakai berpergian, mau pakai baju pesta, saudara, setiap orang punya baju pesta. Bukan tidak ada, bukan tidak disediakan. Dia tinggal mengambil, dia tinggal tahu. Tapi orang ini sama persis dengan siapa? Dengan yang dibinasakan pertama, yang tidak memenuhi syarat 3. Jadi artinya dia mau datang, dia tidak mengindahkan, dan dia tidak layak. Jadi mau datang, mau dipanggil Tuhan, belum menentukan kita dipilih Tuhan. Tetapi waktu engkau ikut di dalam seluruh cara Allah bekerja, di dalam seluruh cara Allah bekerja, dan di dalam seluruh cara bekerjanya itu, engkau mengerti betul-betul apa yang dikehendaki Tuhan, engkau berjalan. Itu orang-orang yang dipilih Tuhan. Saudara, setiap kali kita jatuh dalam dosa, engkau mengerti bahwa ini berdosa, betul-betul dosa, dan engkau bisa koreksi diri, dan engkau bisa mengalihkan semua. Di dalam pertobatan engkau kembali pada Tuhan, engkau orang dipilih Tuhan. Karena orang yang bisa mengindahkan, mau dan layak, itu hanya orang dipilih Tuhan. Saudara mengerti maksudnya? Jadi kalau dibalik, orang-orang yang dibinasakan Tuhan tidak memiliki 3 hal, yaitu kemauan, pengindahan, dan kelayakan. Maka orang-orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang yang mempunyai kemauan, mengindahkan, dan kelayakan, dan pakai baju pesta. Itu jelas. Saya tanya sekarang, dari mana kemauan, dari mana keindahan, pengindahan itu dari mana, kelayakan, dan dari mana baju pesta? Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, it is grace of God. Semua itu anugerah. Jadi sekarang saya sudah dianugerahi, saya malas di dalam anugerah. Saudara, itu gejala pertama. Saudara menunjukkan bahwa saudara menunjukkan dirimu mulai kehilangan yang disebut sebagai tanda petik panggilan yang menyelamatkan. Semakin kau kesana, semakin kesana, semakin tahu bahwa itu semua ada di dalam hidup kita. Saudara harus tahu, sebab banyak yang dipanggil. Nah, saudara perhatikan kalimat ini ya. Waktu saya pikir-pikir satu kalimat ini sampai hampir beberapa hari. Sebab banyak yang dipanggil. Saudara, kalau orang katakan sebab, itu artinya apa? Sebab dia jahat, maka, kan gitu kan? Sebab engkau jahat, berarti sebab itu menunjukkan apa? Sebelum ada sesuatu proses, ada satu persyaratan, saudara. Maka sebab itu banyak yang dipanggil. Jadi Tuhan itu memanggil banyak sekali. Mengapa dia memanggil terlalu banyak? Karena dia akan memilih. Kalau Tuhan tidak memanggil banyak, pilihan itu nggak akan ada di sana. Maka yang disebut sebagai doctrine of election, saudara perhatikan baik-baik, yang dinamakan memilih itu karena banyak dipilih. Kalau cuma 2 orang, itu bukan dipilih. Itu namanya langsung diangkat aja. Jadi kalau tidak ada pilihan lagi, oh ya ketuanya ini 2 ini, ya ada pilihan, itu bukan dipilih, saudara. Tapi kalau banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih, itu menunjukkan satu kekuatan Tuhan, bahwa dia ingin menjelaskan pada manusia, engkau harus hati-hati. Jadi panggilan kita itu betul-betul harus hati-hati. Apa yang kita lakukan semua kita jalan, saudara, itu betul-betul harus hati-hati. Jadi di sini jelas sekali, sebab banyak yang dipanggil. Maka sebab banyak dipanggil, tiba-tiba kalimatnya harusnya kan karena itu, kan gitu kan? Harusnya kan gitu.
Mengapa dia pakai tetapi? Saudara, kalau kadang-kadang di dalam proses kalimat-kalimat Tuhan yang di dalam firman Tuhan, dengan cara kita berpikir logika linguistik manusia, itu kadang-kadang kacau. Saudara, sebab banyak yang dipanggil, karena itu sedikit yang dipilih. Kan gitu kan alasan yang pertamanya. Tapi kenapa dikatakan ini? Tetapi sedikit yang dipilih. Sebab dan tetapi itu nggak ada hubungannya, saudara. Kalau di dalam pola berpikir manusia. Tetapi atau kalau lihat di dalam pola berpikir yang Allah pikir, baru kita ketemukan. Coba kita pikirkan. Saudara, kalau kita dikatakan begini, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ada satu keanehan di sana, itu apa keanehan? Mengapa Tuhan pakai tetapi? Mengapa Tuhan memakai kalimat yang melawan di sini? Harusnya dia mendukung kalimat itu, tetapi tidak melawan. Nah, saudara, artinya apa? Orang-orang yang dipanggil semuanya itu ada satu di sana yang Tuhan menyatakan, satu persyaratan. Yang supaya orang tahu bahwa waktu engkau dipanggil, itu ada satu persyaratan yang sangat luar biasa, yang menjadikan engkau berbalik daripada semua orang panggilan, yang berbeda daripada orang yang dipanggil oleh Tuhan. Yang dipanggil secara umum itu, engkau dibedakan di mana? Itu pakai tetapi. Tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, sedikit yang dipilih itu menunjukkan pada angka remnant. Remnant itu angka bangsa Israel yang begitu banyak itu, yang hanya 7.000 orang waktu zamannya Elia, yang diselamatkan oleh Tuhan dan yang mau menyembah Tuhan, Yahweh. Waktu Elia mengatakan, Tuhan siapa lagi yang menyembah engkau? Aku sendirian yang ngomong gitu. Maka Tuhan katakan, tidak Elia, engkau sedang bersama-sama dengan 7.000 orang sisa bangsa Israel. 7.000. Nah, maka saudara, waktu kita lihat, berarti waktu banyak orang dipanggil, maka orang yang sedikit yang dipilih, kita punya hati dengan satu hati apa? Bahwa waktu saya tetapi sedikit yang dipilih, termasuk kita di sana, saudara, bukan berarti bahwa saya itu sendirian. No. Sedikit yang dipilih akan menunjukkan satu kelompok yang kualitas rohani, kualitas hidup mereka itu adalah yang betul-betul dipakai. Nah, saudara, saya tanya, ini di mana terjadinya? Di pesta. Waktu Tuhan mengundang semua, di mana terjadinya? Yaitu di rumah perjamuan. Saudara, itu lambang apa sebenarnya? Kalau kita langsung kontekskan dengan zaman sekarang, itu adalah gereja. Itu adalah keluarga kita. Dan siapakah yang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam pilihan Tuhan? Nah, saudara, ada satu kalimat dari John MacArthur yang dia mengatakan, orang yang tidak kenal Tuhan Yesus dan tidak betul-betul tahu Tuhan Yesus tidak pernah diselamatkan. Walaupun saya tidak setuju dengan kalimat itu, tapi saya setuju di dalam tahap orang itu mau mengerti Tuhan Yesus. Saya pertama kali ketemu dengan orang jual, saudara tahu jual yang kelontongan, yang mie tek-tek gitu ya. Waktu dia menjadi orang Kristen, saya tanya satu hal, kenapa kamu belajar firman Tuhan? Dia cuma satu ingin tahu. Saya ingin tahu bagaimana saya berdoa pada Tuhan yang benar. Jadi ada satu dorongan kerinduan. Dia tuh ada kemauan untuk apa? Mau taat, mau mengindahkan, mau layak untuk supaya benar-benar bisa bertemu dengan Tuhan yang benar. Terus saya ketemu dengan orang-orang di desa. Waktu saya tanya ibu-ibu, orang sudah tua umur 60, 70, 80 dia. Saya tanya, kenapa untuk pagi-pagi sudah datang ke gereja? Jawabannya cuma satu. Dia ketemu, ingin ketemu Tuhan. Saudara, kalau engkau tanya pada orang-orang dunia sekarang ini, pada pemuda dan lain, kenapa kau datang ke gereja itu? Karena musiknya enak. Betul. Jadi kualitas berbicaranya mereka, respon mereka dengan orang-orang yang di desa yang betul-betul tidak mengerti banyak hal, tapi respon mereka itu jelas tuh. Rohnya itu jelas menunjukkan Tuhan. Tapi waktu di kota yang demikian luar biasa sekali, orang sudah tidak mengenal panggilan. Sayang sekali. Saudara datang ke gereja untuk apa? Sorry Pak, karena saya melayani. Saya bertugas, saya berkhotbah. Saya bertugas, saya terima tamu. Jadi saya datang ke gereja kenapa? Karena jadi terima tamu. Nah saudara, itu adalah pelayanan yang second. Kenapa kau datang ke gereja? Saya ingin dengar firman Tuhan. Saya ingin hati saya dipenuhi dengan kuasa Tuhan.
Nah, saudara sudah menemukan itu panggilan itu di sana yang dipilih Tuhan. Tapi kalau engkau gak pernah merasakan ini dan datang ke gereja seperti itu, saudara maafkan saya, saudara datang ke perjamuan tidak berbaju pesta. Dan kalau suatu hari raja datang, waktu penghakiman datang, maka dia mengatakan, kenapa engkau tidak pakai baju pesta? Saudara, kita dikumpul. Ini yang berat sekali. Jadi panggilan di sini mau tidak mau menguatkan pilihan Tuhan. Jadi tetapi itu adalah menguatkan bahwa panggilan itu betul-betul khususnya apa? Supaya engkau dipilih oleh Tuhan. Terus kalau begitu yang lain dipanggil, gimana yang tidak dipilih? Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu mencintai engkau. Nah, saudara, kalau kita teliti, kemarin ada satu kalimat dari Pak Asma. Dia mengatakan waktu dia ikut di CCOW, saudara, 10% orang-orang di dalam gereja itu adalah orang-orang yang betul-betul menyembah Tuhan. 30-40% adalah orang-orang yang setengah-setengah. Sisanya sekitar 60% adalah orang datang rutinitas semua. Jadi yang sungguh-sungguh cuma 10%. Setelah diselidiki, nggak tahu bagaimana pakai researchnya, bagaimana penelitiannya, saya nggak ngerti. Tapi memang rata-rata seperti itu. Berarti kalau kita perhatikan baik-baik, orang yang datang ke gereja, saudara, banyak yang datang. Itu tuh yang datang, belum yang dipanggil. Terus kemudian banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Terus waktu kita dengar sedikit yang dipilih, saya sampai hari ini kalimat itu tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, jika saudara nggak takut, saudara bukan orang yang dipilih Tuhan. Jika saudara katakan iya kita semua orang dipilih Tuhan, itu pasti bangsa saya. Orang yang betul-betul dipilih Tuhan waktu dengan kalimat itu tetapi sedikit yang dipilih Tuhan, langsung kita bersyukur, oh Tuhan, kalau aku di antara yang sedikit itu, puji Tuhan. Tapi kalau ini yang dipilih Tuhan, teologi reform, omong kosong, tidak seperti itu. Ya, ini jelaskan. Nah, ini kita akan lanjutkan. Nah, saudara sudah mengerti akan beberapa poin yang penting sekali. Kita akan masuk. Panggilan ilahi dalam Alkitab memakai 3 kata. Yang pertama, kaleo. Kaleo itu panggilan umum. Saya panggil orang, ayo sini. Itu kaleo. To call. Jadi to call somebody. Kami gitu kan. Orang itu datang. Itu panggilan umum. Nah, saudara, kalau kaleo itu dikasih meta kaleo, itu adalah panggilan yang mengubahkan hati orang. Kalau ada meta atau anak kaleo, ada panggilan yang memproses hidup dia. Maaf, di sini ada namanya anak juga kan? Jadi yang memproses gitu kan? Anak kaleo. Jadi kalau ada meta kaleo atau anak kaleo, itu adalah satu perubahan yang diubahkan dari panggilan itu, engkau diubahkan sesuatu hidupmu. Waktu saya tidak mau menjadi apa-apa, terus tiba-tiba saya ada kebutuhan, keinginan. Waktu melihat orang-orang begitu rusak semuanya, setelah hatinya ingin, aduh Tuhan, saya ingin menegakkan hukum, itu panggilan umum. Waktu lihat gereja, orang banyak sakit, banyak mati, orang Afrika kepingin jadi dokter, itu panggilan umum. Jadi insinyur, dokter, apa itu panggilan umum. Tapi mengapa menjadi hamba Tuhan panggilan khusus? Saya tanya kenapa? Menjadi penatua, diaken, mengapa khusus? Mengapa jadi insinyur, dokter itu umum? Kenapa, saudara? Saudara, bukan masalah jabatannya. Masalah adalah di gereja, kepentingan gereja. Jadi kalau seseorang dipanggil menjadi diaken, menjadi hamba Tuhan, menjadi penginjil, saudara, itu panggilan di dalam gereja. Jadi panggilan the calling of the church. Jadi panggilan dari gereja itu harus khusus. Jadi kalau sekarang Pak saya dipanggil oleh Tuhan menjadi apa? Insinyur, nggak bisa. Itu umum, semua orang juga bisa jadi insinyur, umum. Tapi Pak saya dipanggil menjadi masyarakat hidup, menjadi misionaris, nah itu khusus. Kenapa? Karena kepentingan untuk umat Tuhan, untuk jemaat. Nah, saudara bisa. Jadi khusus itu menunjukkan juga satu khusus untuk umat Tuhan. Itu berlaku di sana. Kali. Yang kedua, klesis. Klesis itu adalah seperti yang kita baca tadi itu adalah termasuk di dalamnya, saudara, itu masuk di dalam panggilan khusus klesis, tetapi juga masuk ke semuanya sama ya. Yang pertama itu kaleo, yang kedua klesis dan kletos.
Itu satu akar kata. Kalau klesis itu ada special invitation. Jadi ada sesuatu yang khusus yang diperuntukkan, khususnya itu di dalam keselamatan, khususnya ya. Tapi kalau kletos, bentuk daripada panggilan untuk menjabat sesuatu, kletos. Dan termasuk di sini adalah Matius 22 ayat 14. Lain dengan suratan di dalam Paulus, Roma pasal 1, aku dipanggil karena itu lain, saudara. Itu bukan kletos gitu ya. Tetapi pada yang kedua, pengangkatan kerasulan. Jadi waktu dia diangkat rasul menjadi dikehendaki Tuhan, dipanggil menjadi rasul, itu memakai kletos. Jadi ini bersifat divine appointment. Jadi pengangkatan ilahi, kletos. Jadi kalau kali itu umum. Nah sekarang kita akan masuk di dalam beberapa hal yang penting sekali. Panggilan umum disebut sebagai vocatio universalis. Jadi Allah yang memanggil manusia melalui dunia ini hal umum, seperti alam semesta, kejadian sejarah, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia. Terus kemudian ada dua hal. Yang pertama yang sudah saya sebut, yang kedua adalah panggilan umum di dalam wahyu umum Tuhan, yaitu untuk menyatakan hukum dan pengadilannya dalam lingkup wawasan anugerah umum. AU itu anugerah umum, tanpa kuasa yang berdampak untuk menyelamatkan atau pada keselamatannya. Yang kelima, panggilan khusus vocatio spesialis melalui verbum Dei. Jadi melalui pemberitaan suara firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik, panggilan khusus dan panggilan yang sangat spesial ini dan yang menyelamatkan tidak akan keluar dari kuasa firman Tuhan. Kita baca Roma 10. Roma 10. Roma 10 ayat dari ayat 12 ya. Roma 10 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Saudara, sebelum Paulus membahas yaitu lanjutan tentang doktrin pilihan, setelah pasal 9 dia bahas tentang doktrin pilihan, dan kemudian dia mau melanjutkan doktrin pilihan yang sisa Israel itu, dia memberikan satu khusus cara memanggil Tuhan. Cara Tuhan memanggil kita dan cara Tuhan memanggil kita memanggil orang lain. Saudara, jika saudara tidak melakukan ini, saudara, panggilan yang ada di pasal 11 itu mustahil terjadi. Ya, coba perhatikan baik-baik. Pasal 10 ayat yang ke-12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini pengakuan iman. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Saudara perhatikan kalimat ini ya. Bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak percaya kepada Dia? Jadi saya mau berseru kepada Tuhan, berarti saya harus percaya Tuhan dulu. Itu Tuhan saya berseru pada Dia. Kalau saya harus percaya dulu, terus sebelum saya bisa percaya, apa yang harus dilakukan? Saudara perhatikan ayat yang ke-14 ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jadi kepercayaan saya itu karena apa? Mendengar firman, berita Injil. Kalau saya tidak pernah berita Injil, tidak ada kepercayaan. Jadi tanpa mendengar firman, tidak ada kepercayaan. Saudara mengerti ya? Jadi jika tidak ada pemberitaan firman Tuhan, maka tidak ada orang yang akan diubahkan oleh Tuhan. Tidak ada orang yang diselamatkan. Tidak ada orang yang dipilih oleh Tuhan. Ini di sini. Selanjutnya, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kalau saya bisa mendengar, berarti ada orang yang memberitakan. Kalau ada orang memberitakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara bisa nangkep ini satu perasaan yang begitu dalam. Waktu Paulus tuliskan ini, Paulus mengatakan kegagalan bangsa Israel waktu mereka memiliki kelebihan yang luar biasa itu apa? Yaitu saudara, mereka sudah dipanggil oleh Tuhan, mereka sudah mendengar berita firman Tuhan, dia mendengar orang yang datang menyampaikan berita melalui nabi-nabi.
dan mereka punya kemampuan untuk dapat menangkap itu. Terus dikatakan di sini, saudara, prosesnya itu bukan hanya mereka diberitakan, tapi mereka juga diutus. Ada yang diutus. Maka setiap orang yang pernah mendengar utusan Injil dan masuk ke telinganya dia, mereka beriman, mereka memproses menjadi percaya, mereka mendengar, mereka percaya, dan mereka akhirnya berseru kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan, kalau kebiasaan kita terbalik, saya berseru pada Tuhan, baru Tuhan kirim orang. Ini tidak. Jadi saya bisa berseru pada Tuhan setelah saya ada orang diutus memberitakan firman Tuhan, saya percaya dan kemudian saya menerima Tuhan, dan saya baru bisa berseru. Nah, saudara, itu disebut sebagai seruan orang pilihan Tuhan. Bisa ngerti? Itu adalah seruan orang pilihan Tuhan. Kalau seruan secara umum, dunia orang sakit, terjadi tsunami, terjadi gempa bumi, mereka berseru, Tuhan tolong. Itu seruan minta tolong. Tapi seruan di sini bukan minta tolong. Ini seruan yang sudah dilupakan orang. Seruan orang-orang anak percaya. Jadi waktu dia berseru pada Tuhan, bukan berseru minta tolong, tapi apa? Tuhan, pakailah aku menolong orang. Jadi waktu saya mendengarkan berita Injil dari orang yang diutus, maka itu akan mendidik saya untuk apa? Saya mau diutus. Saudara, ini kalau dipelajari baik-baik, tema pekan misi tahun depan, itu tema ini. Kita bisa mendatangkan seluruh program-program bisa datang luar biasa. Kita bisa mendatangkan duit ratusan juta. Saya tanya, kapan misi yang sejati mendatangkan mereka yang mau diutus? Kapan kita bisa mendatangkan orang? Siapakah yang mau diutus oleh Tuhan? Ada pelayanan di Papua, ada pelayanan di sini. Siapa yang mau diutus oleh Tuhan? Mau ke China, mau ke Tibet? Pernah nggak? Saudara, ini firman Tuhan. Jadi fokus daripada orang yang hidup di dalam Tuhan adalah waktu dirinya rela diutus oleh Tuhan. Dan itu menunjukkan engkau dipilih Tuhan. Itu jelas sekali waktu dipilih Tuhan. Jadi proses itu begitu dibawa, akhirnya kita tahu. Jadi setiap kali kita memberitakan firman Tuhan dengan hidup kita, dengan suara kita, dengan cara kita mengabarkan berita firman Tuhan, dengan kalimat kita kepada orang lain, dengan kasih kita, saudara, itu adalah orang yang ciri-ciri orang dipilih Tuhan. Jika saudara enggan, tidak mengindahkan, tak mau urusan, pokoknya saya datang hari Minggu, saudara, itu menunjukkan ciri-ciri orang yang cuma dipanggil. Jadi barang siapa yang tidak mau terlibat di dalam gereja, yang tidak mau melakukan apapun, baik di gereja, di rumah tangga, di tempat pekerjaan semua, engkau tidak menunjukkan hidupmu sebagai anak Tuhan. Engkau sedang gagal menjadi anak Tuhan. Itu artinya secara tidak langsung kita menunjukkan siapa diri kita, bahwa kita bukan orang dipilih Tuhan. Nah, saudara, saya harapkan kita tidak melakukan hal seperti ini ya. Nah, hari ini mungkin kita akan cukup sampai di sini. Glory.